Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puara Nisa dengan NIM 230171127. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan konsep keamanan sistem operasi untuk memenuhi tugas dari keamanan sistem komputer. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi secara umum adalah program utama yang mengatur semua sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi pengguna agar komputer lebih mudah dan nyaman digunakan. Contoh sistem informasi adalah Windows, Linux, dan macOS. Kalau di Indonesia itu yang banyak digunakan Windows dan macOS. Namun, ada juga yang menggunakan Linux. Apa sih fungsi dari sistem operasi? Sistem operasi itu menjembatani antara perangkat keras dan program yang digunakan oleh pengguna, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras agar semua program bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau misalkan ada error, itu bisa dicek di terminalnya. Mengendalikan sistem supaya tidak terjadi kesalahan dan mencegah penggunaan komputer yang tidak perlu. Kemudian mengelola sumber daya komputer seperti memori, printer, dan CD-ROM. Nah, bagaimana sih keamanan dari sistem operasi? Keamanan dari operation system penting karena melindungi sistem dan data dari ancaman. Selain perlindungan software, perlu juga pengamanan fisik terhadap komputer. Jenis keamanan sistem operasi ada 3. Yang pertama, eksternal, dia melindungi dari penyusup dan bencana fisik. Yang kedua, interface pemakai, memastikan hanya pengguna sah yang bisa mengakses data. Yang ketiga adalah internal, menjaga integritas sistem agar tetap stabil dan tidak rusak. Nah, di dalam sistem operasi itu juga mempunyai manajemen user. User itu kan pengguna. Nah, setiap pengguna itu mempunyai hak akses yang berbeda. Administrator itu bisa mengatur akun, password, dan izin sistem. Ini tuh bisa diatur di terminalnya. Kalau di Windows kan pakai command prompt. Contoh di Windows itu, kita bisa ketik di command prompt-nya net user, nama user kita siapa yang kita berikan di situ, dan ini untuk password add gitu. Kode ini tuh untuk menambahkan password di operation system kita. Kemudian mencegah pengguna bisa mengubah sistem utama. Nah, di dalam operation system itu juga ada firewall. Firewall ini pelindung jaringan komputer yang berfungsi untuk menyaring data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, sistem dapat mencegah serangan dari IP atau sumber yang mencurigakan, sehingga menjaga keamanan komputer dari akses yang tidak sah. Contohnya, contoh firewall yang umum digunakan antara lain Windows Defender Firewall, UVW, dan UFW, dan IP tables. Contoh nyatanya, saat kita pakai Wi-Fi publik di kampus, firewall menjaga agar tidak kena malware. Nah, kemudian sistem operasi juga akan melakukan update sistem. Update sistem dilakukan dengan cara mengunduh dan memasang pembaruan yang disediakan oleh pengembang resminya. Seperti kalau di Windows itu dia Microsoft pengembang resminya, sedangkan kalau di Ubuntu itu Canonical. Contoh serangan karena tidak update adalah kasus WannaCry yang terjadi pada tahun 2017. Kemudian, gimana sih tahap proses update? Tahap proses update itu pertamanya itu pengecekan pembaruan dulu. Komputer akan secara otomatis melakukan pengecekan pembaruan, kemudian akan mengunduh file update, kemudian instalasi pembaruan, kemudian akan di restart sistemnya, kemudian verifikasi dan optimalisasi. Ini proses update ini tentunya memerlukan akses jaringan. Nah, kesimpulannya, keamanan sistem operasi sangat penting untuk menjaga data dan sistem komputer dari ancaman dengan menerapkan manajemen user, firewall, dan update sistem secara rutin. Komputer dapat tetap aman, stabil, serta terlindung dari akses tidak sah dan serangan yang berbahaya. Pembaruan dan pengaturan yang baik membantu
menjaga kinerja sistem operasi agar selalu optimal dan dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna. Hanya itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.